Oke, jadi kisah yang aku ceritakan ini dikirim sama wak kita yang bernama Deva. Halo Deva. Nah, jadi wak kisah ini tuh dialami sama ibunya Deva yang bernama Tante Tuti dan juga teman-teman ibunya waktu mereka masih remaja sekitar tahun 1980-an, Wak. Dan di sini juga tanpa mengurangi rasa hormat aku langsung sebut namanya aja ya, Tuti gitu. Nah, jadi waktu itu kampung tempat tinggalnya Tuti ini memang terkenal punya banyak sekali kebun durian, Wak. Dan tiap musim durian datang, warga di sana. Halo semuanya. Balik lagi di Jerangkong, Hanel yang mencoba mengungkap kebohongan di balik konten-konten viral misteri yang sering kali dibangun bukan dari fakta, tapi demi kepentingan konten semata. Sebelum mulai, saya minta maaf ya kalau cara bicara bahasa Indonesia saya masih kurang lancar. Saya orang Indonesia asli kelahiran Tiongkok, jadi kadang masih suka kaku dalam menyampaikan pendapat. Di video kali ini kita akan membahas cerita Kembang Duren KHW Part 372 yang menceritakan pengalaman masa muda mamanya Wawa saat mencari kembang durian lalu dikaitkan dengan sosok penunggu pohon durian. Tapi dari awal saja sudah ada beberapa hal yang bikin saya penasaran dan mulai curiga. Kenapa ada larangan yang belum jelas alasannya tapi langsung diasosiasikan ke hal gaib? Kenapa detail kejadian terasa sangat dramatis padahal sumbernya cerita turun dari orang lain? Dan apakah semua kejadian yang disebut benar-benar pengalaman nyata atau justru efek suasana, sugesti, dan cara cerita dibangun? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton video. Itu selalu beramai-ramai mengambil langsung durian-durian yang jatuh dari pohon. Jadi udah jatuh tuh boleh diambil-ambilin. Ditambah lagi memang pemilik kebunnya ngebebasin wak siapapun untuk ngambil durian-durian yang sudah jatuh ini. Ya udah jatuh ya, bukan dipetik. Ya udah jatuh, ambil-ambil lah gitu. Tapi beda sama kebanyakan warga, Tuti sama teman-temannya ini justru bukan ngincer buah duriannya, Wak. Mereka malah lebih ngincer kembang duriannya atau bunga duriannya itu untuk nanti dijual lagi ke pasar atau bisa dimasak di rumah jadi lauk mereka gitu loh. Dan selama ngumpulin kembang durian ini, Tuti itu ditemanin sama adiknya yang bernama Tony dan juga dua temannya yang bernama Susi dan Dina. FYI, rumahnya si Susi ini, temannya si Tuti itu ada di area depan kampung. Rumah si Tuti sama Tony ada di tengah kampung, sementara rumah Dina berada paling jauh di ujung kampung, dekat sama kebun durian juga dan area TPU warga. Nah, karena durian dan kembangnya ini biasanya memang banyak sekali rontok menjelang subuh karena udara malam dan angin dingin ya kan. Mereka berempat pun terbiasa berangkat untuk ngambil kembang durian itu sekitar jam 3 malam, Wak. Ini biar nggak keduluan sama warga lain dan memang biasanya itu lagi banyak-banyak yang berguguran tuh. Nah, selain biar kembang duriannya masih fresh untuk dijual lagi ke pasar di pagi harinya, mereka juga berharap siapa tahu dapat durian juga. Soalnya mereka juga doyan nama durian, Wak. Jadi walaupun tujuan utamanya untuk nyari kembang, tapi kalau misalnya dapat durian jatuh, ya udah dapat sekalian bisa kami makan rame-rame gitu loh. Nah, pada suatu sore tibalah hari di mana musim panen durian datang di kampung itu, Wak. Di situ Tuti dan teman-temannya yang tadi pun keliling kebun durian tuh untuk ngecek pohon-pohon mana yang mau mereka datangi dini hari nanti. Jadi mereka survei dulu sore harinya itu. Nah, kebun durian pertama yang mereka datangi adalah di dekat rumahnya Tuti yang daerah tengah-tengah kampung kan, Wak. Terus kebun durian kedua ada di rumahnya Dina yang dekat ujung kampung. Nah, waktu di dua tempat ini mereka perhatiin lah itu satu-satu pohon mana yang bunganya lagi banyak-banyaknya dan mana yang kira-kira buahnya bakal jatuh nih nanti malam gitu. Mereka udah lihat-lihat kan set. Nah, kebetulan dua kebun yang mereka datangi tadi, kebun 1 dan kebun 2 tadi, sama-sama lagi banyak kembang duriannya, Wak. Akhirnya di situ Tuti bilang, ini karena kembang duriannya ada di dua kebun ini, berarti nanti malam kita pergi ke kedua kebun ini langsung ya, katanya. Soalnya kan di situ ada beberapa kebun kan. Kita ke dua kebun ini aja gitu. Nah, si Dina nyaut, oh ya udah kalau kayak gitu, yang di kebun 1 atau yang dekat sama rumahnya Tuti, aku nggak usah ikut ya. Aku di kebun 2 aja yang dekat sama rumahnya dia. Nanti setelah kalian dari kebun 1, baru kalian nyamperin aku di rumah, baru nanti kita sama-sama ke kebun 2 yang ada dekat rumah aku. Kayak gitu. Jadi si Dina nggak ikut yang di kebun 1. Nah, dengar usulan Dina, yang lain pun pada setuju. Oke, ya udah kalau kayak gitu kok di kebun 1 nggak usah ikut, di kebun 2 aja. Jadi nanti rutenya Susi yang rumahnya memang paling di depan kampung bakal berangkat duluan nyamperin Tuti dan Tony yang rumahnya di tengah kampung. Abis itu baru mereka ke kebun pertama tuh. Kan soalnya dekat dari rumah si Tuti ya kan. Tuti udah ngambil, barulah itu
mereka bertiga jalan ke rumahnya Dina, jemput Dina, baru ke kebun kedua, gitu ya. Dan setelah semua pada setuju, dah kita balik, nanti malam kita mulai gitu. Baliklah nih istirahat dulu. Nah sekarang kita masuk ke POV-nya Susi, Wak. Begitu dia nyampe rumah, suasana masih biasa aja tuh. Susi sempat makan, dia beres-beres bentar sambil di kepalanya mikirin rencana untuk mencari kembang durian nanti malam gitu kan. Sampai akhirnya waktu Susi ini pamit ke orang tuanya untuk mencari kembang durian, tiba-tiba nggak kayak biasanya, bapaknya langsung ngelarang, Wak. Jangan, malam ini kok nggak usah pergi. Bingung Susi di situ karena selama itu bapaknya tuh nggak pernah sekalipun ngelarang dia ikut nyari kembang walaupun tengah malam buta gitu. Nggak pernah. Dia udah tahu kebiasaan anak sama kawan-kawannya kan, dan juga nggak pernah ada apa-apa gitu. Nah, Pak, tapi kan lumayan Pak, kembangnya bisa kita jual, bisa juga untuk sarapan besok pagi gitu kan. Bapak bilang enggak, ya enggak. Sarapan bisa pakai apa yang ada, udah nurut aja sama bapak kayak. Pak, tapi kan udah nggak ada tapi ya. Masuk ke kamar. Gitu kata bapak dibentak dia sama bapak ya. Langsung terdiam Susi di situ kan. Dia bingung kenapa bapaknya tiba-tiba ngelarang sekeras itu, padahal biasanya nggak pernah. Tapi karena sudah terlanjur janji sama kawan-kawannya, akhirnya malam itu Susi tetap nekat pergi diam-diam. Ya, pergi dia. Kabur lah itu kan, ngendap-ngendap. Malam harinya setelah memastikan ibu sama bapak udah tidur nyenyak, sekitar jam 2 malam nekat Wak dia diam-diam keluar rumah untuk pergi nyamperin Tuti sama Tony sambil bawa senter. Dia kan ke rumah Tuti Tony dulu tuh, keluar dia, nggak ketahuan. Nah di situ Wak, si Susi itu sebenarnya nggak enak hati juga karena udah ngebangkang kan, udah ngelawan, dia tetap pergi juga padahal udah dilarang sama bapak ya. Tapi di sisi lain Susi ini juga agak bete karena dibentak sampai kayak gitu kali sama bapak ya. Itu di sepanjang perjalanan mau ke rumah Tuti itu Wak, Susi ini ngedumel. Ini ngapa sih bapak sampai ngebentak aku segitunya? Orang biasa juga aku sering kok ngambil gembang jam-jam segini, kok ngedumel lah dia kan. Nah pas dia lagi ngedumel itu, tiba-tiba dari arah belakang Susi ngerasa ada yang nepuk pundaknya. Gitu, spontan dia langsung nengok ke belakang ya kan. Nah diarahinnya tuh senter yang dia bawa, set ke belakang, nggak ada orang Wak. Sepi, jalanan tuh gelap, nggak ada siapa-siapa. Langsung merinding Susi di situ, padahal dia ingat kali dia macam digituin. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kabur ya kan. Nah untungnya itu dia berlari itu nggak lama kemudian dia nyampe di rumah Tuti. Rupanya si Tuti udah nunggu di depan rumah. Terkejut nengok anak ini berlari tengos-tengos kan. Ngapa kau kata. Di situ Susi nggak cerita Wak. Susi nggak mau nanti si Tuti ini juga ikutan takut ya kan. Nanti malah nggak jadi pergi. Dia butuh kembang durian itu untuk nafkahnya dia gitu kan. Udah nggak apa-apa. Memang aku mau berlari aja biar cepat sampai. Mana si Tony katanya. Lagi di toilet dia katanya. Nah nggak lama si Tony pun keluar. Dan seperti kesepakatan mereka siang tadi, mereka bertiga akan berangkat dulu ke kebun pertama yang jaraknya memang sekitar 200 meter lah dari rumah mama aku, dari rumah Tuti. Udah jalanlah ke sana. Setelah beberapa langkah, sampailah mereka di kebun durian pertama. Di sana mereka langsung mulai tuh bersiap-siap untuk mengambil kembang-kembang durian di pohon yang memang sudah mereka pilih tadi siang. Nah, pas mendekati pohon-pohon yang dimaksud, pohon-pohon yang udah dicop lah sama mereka dari tadi siang waktu survei itu, anehnya tidak ada satupun kembang durian yang mereka temukan. Tanah di bawah pohon tua. Videonya. Komentar reaksi 000700. Hingga menit ke-7 ini saya masih belum yakin apa yang disampaikan dalam cerita. Sejauh ini yang saya lihat baru pengenalan latar, ada kebiasaan mencari kembang durian, ada aturan tidak tertulis di kampung, lalu mulai dibangun suasana supaya penonton merasa akan terjadi sesuatu yang menyeramkan. Yang pertama bikin saya ragu adalah pola narasinya sangat mengandalkan ekspektasi. Dari awal sudah diberitahu kalau nanti mereka dihantui penunggu pohon durian. Jadi sebelum kejadian apapun muncul, penonton sudah diarahkan untuk menganggap semua kejadian berikutnya sebagai hal gaib. Lalu soal ayah Susi yang tiba-tiba melarang keras. Sampai menit ini belum ada penjelasan faktual kenapa melarang. Bisa saja orang tua memang punya firasat, bisa juga cuma alasan keamanan karena anak keluar jam 3 pagi ke kebun. Tapi narasi langsung dibawa ke arah misteri. Kemudian ada bagian Susi merasa pundaknya ditepuk saat berjalan sendiri malam hari. Buat saya itu belum cukup jadi bukti apapun. Saat kondisi gelap, tegang, habis dimarahi, dan berjalan sendirian, persepsi manusia bisa jadi lebih sensitif.
Rasa seperti disentuh atau merasa ada orang di belakang bukan hal yang mustahil terjadi tanpa unsur supranatural. Jadi sampai titik ini saya masih melihat cerita lebih banyak membangun atmosfer dibanding menunjukkan kejadian yang benar-benar bisa diverifikasi. Mari kita lanjutkan menonton videonya. Ya, sudah kita saksikan ceritanya hingga usai. Sangat menarik dan menegangkan. Kosong, sekosong-kosongnya. Yang ada tuh cuma daun-daun kering aja, Nat. Padahal waktu survei sore tadi, mereka ngeliat sendiri kalau pohon durian di kebun tuh juga banyak kali bunga bertebaran di bawah tuh. Udah banyak, ini kok nggak ada? Mereka bertiga kebingungan loh. Kok nggak ada ini? Di situ Susi langsung nyenterin ke atas pohon ini sambil bingung juga. Padahal dia yakin kali kalau tadi sore semuanya lihat bunga atau kembang durian di sana tuh lagi banyak-banyaknya. Sumpah lah ini. Tadi aku lihat kembangnya banyak kali loh di sini gitu kan. Si Tony juga, iya ya kayak tadi banyak loh. Tony ikut nyorotin senternya ke atas juga. Dan pas diperhatikan dengan jelas, wah itu semua kembang di pohon-pohon yang udah mereka chop itu kosong total. Mereka sudah berkali-kali pastiin titik tempat mereka udah chopin atau tandain pohon-pohon itu. Pohon yang seharusnya ada kembangnya tadi sore itu nggak ada. Apa udah diambil orang ya? Tapi nggak mungkin, Kak. Karena kan biasanya nggak pernah ada warga selain kita semua yang ngambil kembang malam-malam kayak gini kan. Orang kadang pun mereka cuma ngambil durian, kembang dibiarin sama mereka, kata si Tony. Nah, nggak nyerah di situ aja, Tony pun tetap ngegeser arah senternya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri sambil memeriksa, ini ada nggak ya masih tersangkut-sangkutnya? Tolonglah, adalah kembangnya gitu kan. Dan tanpa sengaja, tiba-tiba cahaya senternya Tony ini mengarah ke sesuatu yang ada di atas salah satu pohon. Apa tuh? Kata dia kayak gitu. Spontan Tuti sama Susi juga ikutan nengok ke arah cahaya senter si Tony. Begitu mereka lihat semua di sana, Wak, disitulah mereka bertiga lihat ada sosok yang lagi duduk di atas pohon, pakai celana krem, kaosnya putih, terus kakinya ngegelantung, dan kayak ada rembesan cairan gitu loh, warna kehitam-hitaman di bajunya. Semua pada lihat itu kabur mereka, wah setan katakan. Nah waktu pada kabur ninggalin si tempat itu, si Tony sempat ngelihat ke belakang lagi. Ya Allah, setannya nggak ada kepala, weh, lari gitu. Lari. Ternyata Wak, darah di kaos sosok itu rembesan dari kepala buntungnya. Apa nggak panik, mereka nggak ada kepala ya, gini nggak ada kepala. Nah selesai si Tony teriak kayak gitu, wah nggak ada kepala ya. Tiba-tiba, Nat, kata mamaku, semua daun-daun kering dari atas pohon yang mereka lewati itu berjatuhan semua, jatuh. Ya Allah, ada apa nih? Ya Allah, Allah Akbar. Berpanikan bertiga itu kan, lari terus, lari. Nah setelah lari menjauhi tempat itu, berhenti mereka. Astagfirullahaladzim. Masih ngos-ngosan, apa itu, seram kali gitu kan. Sumpah Kak, seram kali Kak. Udahlah pulang aja lah kita, yuk, kata gitu. Nah si Susi nyaun, jangan, makan apa nanti keluargaku. Udahlah lanjut aja lah, nanggung. Kalian juga lagi butuh duit kan. Memang mereka waktu itu nyambung hidupnya salah satunya dari kembang duren. Tapi kayak gimana, udah baca-baca doa aja. Sekarang kita langsung ke kebun 2 aja, yang dekat rumah Dina. Gak usah lagi ke kebun sini. Cuman yang soal tadi jangan ceritain ke Dina, weh. Nanti malah gak jadi pula kita ambil kembang. Kata si Susi kan, ya udahlah aku juga butuh duit, kata si Tuti kan. Akhirnya setuju lah ini mereka. Nggak jadi ngambil ke kebun 1, mereka pergi ke kebun 2 yang dekat rumah si Dina. Nah di perjalanan menuju rumah Dina, mereka diam aja tuh sambil baca-baca doa semua kan. Nyampe lah di rumah Dina udah siap-siap, jalan lah, udah kumpul dah, ada berempat kan. Nah jalan lah itu ke kebun kedua. Nah sampai di kebun kedua, mereka langsung disambut suasana yang bikin memang udah nggak nyaman. Dan itu tempatnya tuh memang seram, kata mamaku, karena area kebun kedua ini itu dikenal lebih seram dari kebun-kebun durian yang ada di sana. Karena persis di samping kebun durian kedua itu ada tempat pemakaman umum yang gelap gulita, nggak ada lampu penerangan sama sekali. Jadi kalau malam tuh gelap kalau di situ. Dan kebetulan pohon durian yang mereka incar tadi sore letaknya ada di pojok kebun yang dikelilingi sama pohon-pohon besar yang rimbun kali. Jadi sampai cahaya bulan pun agak susah masuk ke area situ. Jadi satu-satunya sumber cahaya mereka berempat waktu itu cuman senter yang mereka bawa aja. Di situ Dina masih biasa aja, orang udah bukan kali pertama kok mereka kayak gini ya kan. Sementara si Tuti, Tony sama Susi udah diam aja tuh. Kelihatan loh mereka kayak ketakutan, deg-degan tuh kelihatan karena masih kepikiran sama sosok nggak ada kepala tadi. Nah di situ si Dina ini kawan-kawannya nggak kayak biasa ya kan. Akhirnya Dina nanya, kalian ngapa? Nggak biasanya diam-diam kayak gini gitu.
Tuti jawab, nggak apa-apa Din, capek aja kami, pengen cepat-cepat pulang rasanya. Ya udah makanya cepat dikit jalannya, biar cepat nyampe, kita pungut balik, kata si Dina. Dina nggak tahu apa-apa nih. Nah nggak lama, sampailah mereka di bawah pohon durian yang mereka incar tadi siang atau tadi sore. Tapi untungnya di bawah pohon yang mereka udah tandain itu masih ada Wak, kembang durian yang jatuh tuh banyak kali kan. Susi bilang, hah banyak di sini, masa di kebun tadi nggak ada ya? Dina baru nyaut, lah di kebun satu kalian nggak dapat apa-apa, perasaan tadi sore kita cek banyak lah. Susi jawab, iya Din nggak dapat apa-apa kami, udahlah cepat aja lah kita ambil aja kembang yang ada di sini biar kita pulang cepat gitu. Nah, langsung lah bubar nih kan, mereka ngeluarin kresek hitam, langsung mencar untuk mengambil kembang-kembang durian di area sekitar situ. Masuk ya gitu kan. Nah pas mereka berempat ini lagi sibuk-sibuknya ngumpulin kembang, tiba-tiba ada suara benda jatuh kencang Wak, duk gitu kan. Denger itu si Tony langsung nyeletuk, durian jatuh tuh, durian jatuh. Suaranya dekat sama kau itu Kak, cobalah kau yang ngambil, lumayan abis ini kita bisa makan durian sama-sama gitu kan. Nah si Tuti juga ngeh, Tuti dengar suara duk gitu, memang ada di belakang dia. Dia cari sumber suara dan ternyata suara itu berasal dari salah satu pohon yang memang pohon durian yang ada di belakang dia. Oh oke deh kata itu. Tuti buru-buru lah ya kan ngambil. Nah karena dia buru-buru, dia jalan nggak bawa senter Wak. Senter tuh cuma ada dua, satu dipegang Susi, satu lagi dipegang si Dina. Jadi waktu si Tuti nih balik badan ke pohon, dia cuma ngandelin cahaya samar dari senter orang itu berdua yang memang ada agak jauh di belakangnya dia. Tapi masih kelihatan lah itu arah pohon belakang itu masih kelihatan. Nah dia ngedekat lah kan ke pohon yang dia maksud buat ngecek mana nih duriannya, makan durian gitu kan. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang ngeglinding Wak, ngeglinding gitu dari si pohon itu. Karena yakin itu durian matang yang baru jatuh, Tuti langsung berlari dia ambil lah si gelindingan ini. Tapi pas diambil itu tuh gelap kan Wak posisinya kan, cuman cahaya tuh dikit kali kan, jadi nggak begitu kelihatan jelas. Tuti tuh udah merasa aneh waktu megang ini barang, teksturnya nggak berduri Wak, nggak berduri kayak kulit durian, macam lembek gitu, terus kayak ada bulu-bulunya gitu. Karena suasana di situ gelap, Tuti teriak minta tolong, Den, tolong senterin Den, ini udah kebuka apa ya duriannya, katanya. Kok lembek gini? Oh ya, Dina arahin lah itu ke si Tuti ya kan. Saat itu Tuti langsung membeku Wak. Yang dia pegang ternyata kepala kakek-kakek dengan mata melotot hampir keluar, rambut acak-acakan, dan leher penuh daging koyak yang masih berlumuran darah pekat hitam. Itu darahnya bahkan netes ke tangan sama ke kakinya si Tuti. Terasa tetesannya. Dina yang berdiri beberapa jauh itu langsung kata gitu kan, apalagi si Tuti di situ, wah langsung dilempar si kepala buntung Wak, dilempar ya. Tapi anehnya itu kepalanya nggak mau lepas dari tangannya Tuti Wak. Diginiin nggak mau, udah mau pingsan di situ Tuti rasanya, tapi nggak pingsan pula. Terus tiba-tiba si kepala itu teriak Wak, di mana badan saya, kata gitu. Allah tolong cari badan saya. Itu suaranya menggema Wak, ke seluruh kebun dan terdengar berulang-ulang kali, tolong cari badan saya gitu kan. Terus ada satu teriakan, ini yang paling diingat kali sama mama aku, dan satu teriakan yang terdengar macam dieja gitu loh sama si kepala ini, tapi nyaring suaranya. Di mana badan saya? Gitu, astagfirullahaladzim. Allah, itu waktu dengar suara nyaringnya itu kepala mereka langsung pusing Wak, pusing. Tony, Dina, Susi udah mau kabur tapi nggak tega ninggalin si Tuti sendiri aja, nggak bisa lepas itu kepala kan. Akhirnya doa Tuti, doa, akhirnya si kepala itu hilang. Waktu si Tuti buka mata, detik itu juga mereka langsung kabur berempat balik ke rumahnya Dina. Cuman ya, jalan menuju ke rumah Dina ini harus melewati TPU warga dulu Wak. Nah di samping TPU itu ada tembok panjang yang misahin antara kuburan sama kebun tadi. Nah pas mereka lagi ngelewatin si tembok panjang ini, Tony yang memang berlari paling depan tiba-tiba melambat dia. Karena di situ
Tony ngelihat di ujung tembok panjang itu, dia lihat ada sosok kepala buntung, sosok nggak ada kepala, lagi duduk di atas tembok tuh, lagi duduk di atas tembok, kayak lagi ngeliat ke mereka gitu, badannya posisinya ke badan mereka. Dan dia adalah sosok yang tadi Tony lihat di kebun pertama. Astagfirullah kak, astagfirullah. Dan yang bikin ngeri, bersama dengan itu tiba-tiba suara kepala buntung yang dipegang sama si Tuti itu muncul lagi. Di mana badan saya? Di mana gitu. Awalnya suaranya masih kedengeran jelas tuh, memang semua terdengar itu jelas, sejelas-jelasnya. Tapi makin lama makin menjauh suara tuh. Kayak ada sesuatu yang bergerak pergi ke arah jalan depan kebun yang mereka dengar. Nah karena panik, mereka bertiga langsung refleks nyorotin si senter itu ke arah suara itu, kan suaranya kedengeran, jadi kayak nyari suaranya. Dan disitulah Susi yang lihat, tiba-tiba ngelihat kepala yang dipegang Tuti tadi ada di situ. Dan dia ngegelinding pelan ke arah sosok tanpa kepala tuh. Terus kayak dia berhenti di ujung kakinya. Ini Susi yang lihat. Lari, udah jangan lewat situ, kata si Susi. Akhirnya nggak ada yang berani lewat jalan tua. Mereka mutar lewatin siapa itu tadi, lewatin area tempat mereka berlari lagi, mutar ngambil jalan lain yang memang lebih jauh nyampe rumah Dina. Oh, itu berlari dan nangis itu, Nat, kata mama aku. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai juga lah di rumahnya Dina. Gak lama azan subuh berkumandang, Wak. Dan kebetulan pas pula waktu mereka udah mau nyampe itu, mamanya si Dina keluar karena dengar suara orang datang. Begitu lihat mamanya, Dina langsung meluk mamanya sambil nangis histeris itu kan. Tuti sama si Susi juga ikut pecah nangis gitu, pada takut. Gemeteran badan mereka semua, napas mereka masih gak beraturan, dan muka mereka semua berempat-empatnya pucat. Ngapa nih kalian? Hah? Kenapa? Udah penangis semua. Ngapa, Ton? Gitu. Maknya si Dina tanya ke Tony, karena Tony yang kondisinya lebih tenang dibanding mereka cewek-cewek bertiga ini. Nah, diceritain lah di situ sama si Tony. Bu, tante kami nengok penampakan ini di kebun pertama kami nengok. Sampai semua diceritain kan sama si Tony kan. Denger itu mamanya langsung diam, nggak diomelin, nggak. Hah, apa sih kok nggak gitu? Diam, mukanya serius, Nat. Kayak orang yang memang sebenarnya udah paham nih anak ini kenapa gitu kan. Terus nggak lama, mamanya Dina bilang, udah sekarang kalian ambil wudhu, kita sholat subuh sama-sama ya, biar kita tenang, biar kalian tenang juga. Nurut lah semua kan. Udah sholat lah ini, subuh berjamaah. Selesai sholat, mereka kumpul di ruang tamunya si Dina. Karena kondisinya udah lebih tenang, Mama Edina nanya, dah jujur sama mama, jujur sama tante, siapa yang ngerasa punya salah sama orang tuanya? Itu langsung digitukan sama mama si Dina. Mereka berempat lempar pandang lah kan. Nah di situ Susi langsung ngeh, Wak. Langsung, saya tante, saya kemarin habis dibentak sama bapak. Kenapa? Kata si tante. Tadi malam bapak ngelarang saya pergi, Tan. Tapi saya nekat pergi, katanya. Pantes kalian diganggu sama hantu kepala buntung tuh. Nih ya, buat yang belum tahu, warga di kampung kita ini percaya kalau ada anak yang ngebangkang dan gak sopan sama orang tuanya, mereka akan digentayangin sama hantu kepala buntung penunggu pohon durian. Ini memang cerita yang udah tante alami dari tante kecil. Mungkin makanya kalian gak pernah dengar kabar-kabar ini. Tapi dulu tante kalau kecil selalu diingetin kayak gini. Nah di sini Mama Edina pun akhirnya cerita lah soal sosok kepala buntung itu ke mereka berempat. Dan baru disitulah Tuti sadar ternyata sosok kepala buntung itu memang sudah lama menjadi cerita yang dipercaya sama warga kampungnya. Dan asal-usul kemunculan hantu itu ternyata menyimpan kisah yang tragis kali. Jadi menurut cerita Mama Edina, sosok kakek-kakek kepala buntung itu dulunya adalah warga kampung yang kita sebut aja lah namanya Pak Imam. Nah dulu Pak Imam ini tinggal berdua, Wak, sama anak laki-lakinya setelah istrinya meninggal. Ini anak laki-laki kita sebut aja Liman ya namanya. Dan karena Liman ini satu-satunya keluarga yang Pak Imam punya, Pak Imam jadi terlalu memanjakan si Liman ini, Wak. Apapun yang diminta sama Liman tuh selalu diusahakan sama dia. Mau uang, mau barang, semua pokoknya diturutin lah ya kan. Akibatnya Liman ini pun tumbuh menjadi anak yang pemalas dan gak pernah mau kerja cuma minta uang terus sama bapaknya. Sampailah pada suatu waktu usianya Pak Imam ini makin tua, badannya mulai udah nggak kuat lagi buat kerja serabutan ya kan, penghasilannya makin dikit, sementara anak ya tetap minta macam-macam kayak biasanya. Di sini Liman dah jadi kurang ajar, Wak.
bukannya balik ngebantuin bapaknya atau kerja untuk menghidupi diri sendiri lah ya. Yang ada Liman ini malah jadi anak durhaka. Dia sering maksa Pak Imam itu buat ngasih duit dan ngancem bakal ngebunuh Pak Imam kalau kemauannya nggak diturutin. Diancam ya Bapak ya. Awalnya di situ Pak Imam masih sanggup buat ngasih duit pakai uang tabungan masa tuanya. Tapi lama-kelamaan tabungannya juga makin nipis lah. Nggak bertambah juga, apalagi Pak Imam juga udah nggak mampu kerja ya kan. Untuk bahkan sampai di titik buat makan aja tuh nggak cukup gitu loh. Terus sampailah pada suatu hari Liman ini minta dibeliin apa gitu. Adalah barang pokoknya mahal kali lah si barang ini. Pak Imam nggak ada duit sama sekali. Buat makan aja nggak ada kok ya kan. Pak Imam nggak bisa nurutin itu. Marah Liman. Kesambat setan dia. Dihabisinya lah nyawa bapak ya. Digorok lehernya Pak Imam itu. Sampai kepalanya betul-betul putus terpisah. Nah dah habis dia ngelakuin itu ditinggal aja jasad Pak Imam di atas kasur. Terus Limannya kabur, pergi, dia nggak tahu dia pergi kemana, nggak pernah balik lagi ke kampung. Menurut cerita warga, jasadnya Pak Imam ini kemudian ditemui warga dan langsung dimakamkan di TPU itu yang dekat sama Pohon Durian itulah. Nah setelah tragedi itulah, waktu mereka nengok, ih Pak Imam kepalanya kayak gini nih. Setelah Pak Imam dimakamkan, sejak itulah mereka sering melihat penampakan sosok kepala buntung di Pohon Durian itu. Dan katanya sosok itu lebih sering menghantui anak-anak yang dianggap durhaka ke orang tuanya. Makanya tadi malam Tuti, Tony, Susi, sama Dina ini kan dihantui karena salah satu di antara mereka yaitu Susi dianggap durhaka, nggak nurut sama bapaknya. Kan sampai ngedumel-dumel juga dia waktu di jalan itu kan. Dan kejadian itu atau kepercayaan itu terjadi waktu Mama si Dina ini masih kecil. Dia sering dengar dari Mama jangan kayak gini nanti ada kepala buntung. Yang kena malah anaknya, kawan anaknya. Si Susi yang kena. Anaknya juga kena kan? Nah gitu ceritanya. Setelah ngalamin kejadian itu, Tuti, Tony, Susi, Dina beberapa hari mereka nggak berani lagi ngambil kembang durian itu. Nggak berani masuk ke area kebun bahkan. Apalagi TPU, nggak ada yang berani. Tapi untungnya pelan-pelan mereka bisa mulai ngelanjutin lagi kebiasaan mencari kembang durian. Cuman bedanya setelah kejadian malam itu mereka jadi jauh lebih hati-hati. Dan yang harus mereka pastikan mereka harus dapat izin dulu dari orang tua masing-masing. Supaya nggak diganggu sama si kepala buntung. Kepala buntung ini nggak suka sama anak yang nakal sama orang tuanya gitu loh. Dan untuk kabarnya Liman sendiri, Mama Dina nggak tahu info setelah itu tuh gimana. Karena juga nggak ada yang tahu gimana nasibnya Liman setelah kejadian itu. Tapi warga kampung berharap setelah kejadian itu ya dimanapun dia berada, semoga dia benar-benar menyesali perbuatannya dan sadar kalau nggak ada dosa yang lebih menyakitkan selain durhaka sama orang tua sendiri. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama mamanya Wawa tentang hantu kepala buntung yang ternyata adalah urban legend di kampungnya mereka. Kita tuh waktu masih muda memang kayak gitu kadang Wak ya, makin dilarang makin pengen ngelakuin. Macam pepatah itu loh, aturan ada untuk dilanggar. Habis itu kalau terjadi sesuatu baru ngerasa, oh ternyata ini loh alasan orang tua kita nggak bolehin karena ini. Tapi emang sih Wak, kalau cuma dilarang aja kan tanpa dikasih tahu alasan yang jelas, kita pasti mikir orang tua kita itu yang terlalu strict kan, padahal ada alasannya juga, ada maksudnya juga. Tapi selain dari kisah seramnya Wak, yang bikin miris dari cerita ini tuh selain hantunya, manusianya juga ya kan. Kadang orang tua itu bisa ngorbanin apa aja buat anaknya, sampai rela capek kerja seumur hidup demi nurutin kemauan anaknya kan. Tapi kalau rasa sayang itu dibalas dengan kurang ajar, kedurhakaan, ujungnya malah jadi petaka juga. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari sifat yang bisa nyakitin orang tua, dan semoga almarhum Pak Imam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Deva, Wawa, makasih buat ceritanya. Salam sayang dari Wawa Nusantara buat Tante Tuti, Tante Susi, Om Tony sama Tante Dina. Semoga semuanya sehat dan terima kasih juga sudah mau berbagi pengalaman pribadinya ke sini. Dan kini saatnya saya berkomentar. Pertama, saya mau tegaskan dulu, saya tidak mengatakan bahwa pencerita berbohong atau sengaja membuat cerita palsu. Saya juga tidak mengatakan orang yang mengalami itu pasti mengarang. Tapi kalau pertanyaannya, apakah saya percaya bahwa yang terjadi di cerita ini benar-benar kejadian supranatural seperti yang disampaikan? Jawaban saya, sampai selesai menonton, saya belum percaya. Kenapa? Karena pola cerita seperti ini menurut saya punya ciri yang sangat sering muncul di konten horor. Semua kejadian biasa ditarik ke satu kesimpulan yang sudah ditentukan sejak awal, yaitu ada makhluk gaib.
Padahal kalau kita pecah satu persatu, banyak bagian yang menurut saya masih punya kemungkinan penjelasan lain. Awalnya mereka survei sore dan melihat banyak kembang durian. Lalu malam hari saat datang lagi ternyata kosong. Di cerita ini langsung dibangun kesan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kalau dipikir secara biasa saja, ada banyak kemungkinan lain. Bisa saja memang gugur di tempat lain karena angin, sudah diambil orang, perkiraan mereka waktu survei salah, atau mereka mengingat jumlahnya lebih banyak dari kenyataan. Lalu masuk ke adegan sosok di atas pohon. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik. Dalam kondisi malam, gelap, hanya pakai senter, jarak pandang terbatas, lalu semua orang sudah dalam kondisi tegang dan berharap menemukan sesuatu, otak manusia itu sangat mudah mengisi kekosongan informasi. Ini bukan tuduhan. Ini mekanisme normal manusia. Coba bayangkan kalian di kebun gelap habis mengalami kejadian aneh, lalu ada bentuk samar di atas pohon. Otak kita sering otomatis menyusun pola menjadi sosok manusia. Fenomena seperti ini sangat umum. Kita sering lihat baju digantung dikira orang. Bayangan pohon dikira kepala. Suara daun dikira langkah kaki. Yang bikin saya makin tidak yakin adalah level dramatisasinya terus meningkat. Awalnya cuma tidak ada kembang. Naik jadi sosok. Naik lagi jadi sosok tanpa kepala. Naik lagi daun berguguran. Naik lagi kepala terlepas. Naik lagi kepala bicara. Naik lagi kepala kembali ke badan. Kalau kita perhatikan ritme ceritanya, ini bukan seperti orang yang sedang mengingat kejadian, tapi lebih seperti struktur cerita yang memang dibuat supaya ketegangan terus naik. Dan ini sering terjadi di konten horor internet. Kemudian soal bagian kepala yang dipegang ternyata kepala kakek-kakek dengan detail sangat jelas, mata melotot, rambut berantakan, darah terasa menetes, kepala bicara, lalu tidak bisa dilepas. Nah, di titik ini saya mulai sangat sulit percaya. Kenapa? Karena saat seseorang mengalami ketakutan ekstrem, biasanya kemampuan mengamati detail justru menurun bukan meningkat. Orang yang benar-benar panik sering kesulitan mengingat urutan warna, bentuk, bahkan arah kejadian. Tapi di sini detail visualnya malah sangat sinematik. Ada tekstur, ada warna, ada gerakan, ada dialog, ada efek suara, ada klimaks. Menurut saya ini lebih mirip konstruksi narasi setelah kejadian daripada rekaman pengalaman mentah. Lalu ada bagian yang menurut saya penting, mereka tetap lanjut cari kembang durian setelah melihat sosok tanpa kepala. Jujur ini salah satu bagian yang paling membuat saya mempertanyakan konsistensi cerita. Kalau saya habis lihat sosok duduk tanpa kepala di pohon, kemungkinan besar saya pulang. Tapi di cerita ini mereka tetap lanjut karena butuh uang. Saya paham kondisi ekonomi bisa membuat orang tetap nekat. Itu masuk akal. Tapi justru karena alasan ekonomi masuk akal, saya jadi berpikir mungkin dari awal tekanan ekonomi, rasa takut, suasana malam, dan sugesti kelompok bisa memperbesar pengalaman yang mereka rasakan. Ada juga efek yang sering disebut sebagai pengaruh sosial dalam kelompok. Kalau satu orang panik, yang lain jadi ikut membaca situasi sebagai ancaman. Kalau satu bilang melihat sesuatu, yang lain mulai mencari bentuk yang sama. Lama-lama semua yakin mereka melihat hal identik. Padahal belum tentu persepsinya sama. Dan saya perhatikan di cerita ini hampir semua momen besar selalu terjadi ketika mereka bersama-sama, gelap, tegang, dan saling mempengaruhi emosi. Terus soal suara di mana badan saya, kalau saya jujur, bagian itu justru terasa seperti elemen horor yang terlalu sempurna. Karena dia muncul tepat ketika klimaks dibutuhkan. Kalimatnya juga sangat teatrikal. Terlalu cocok untuk menakut-nakuti.
Kalau memang ada kejadian aneh, kenapa harus berbentuk narasi yang sangat rapi seperti film? Saya bukan bilang mustahil. Saya cuma bilang tingkat keyakinan saya rendah. Yang juga menarik adalah sepanjang cerita kita tidak pernah mendapatkan verifikasi tambahan. Tidak ada warga lain. Tidak ada bukti fisik. Tidak ada bekas. Tidak ada penjelasan setelah kejadian. Yang ada adalah pengalaman yang diceritakan ulang puluhan tahun kemudian melalui beberapa lapisan orang. Dan semakin banyak lapisan cerita, biasanya detail dramatis justru bertambah. Jadi kalau ditanya kesimpulan saya terhadap cerita ini, apakah ceritanya seram? Iya. Apakah penyampaiannya bagus? Iya. Apakah saya menikmati mendengarnya? Iya. Tapi apakah saya percaya ada penunggu pohon durian, kepala buntung, kepala bicara, lalu semua kejadian itu benar-benar terjadi persis seperti yang diceritakan? Untuk saat ini saya belum percaya. Saya lebih melihat ini sebagai kombinasi antara suasana malang, rasa takut, ekspektasi, sugesti kelompok ingatan yang berubah seiring waktu, dan teknik bercerita yang memang dibuat semakin menegangkan. Tapi tentu ini hanya pendapat saya. Kalau kalian punya sudut pandang lain, atau mungkin pernah mengalami kejadian yang menurut kalian tidak bisa dijelaskan secara logika, tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau kalian suka format reaksi seperti ini, share ke teman kalian yang suka konten misteri, dan subscribe ke Jerangkong supaya kita bisa terus membedah cerita-cerita viral berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.